Jadi oke lah ya. Entah apalah pokoknya nggak perlu opening lah ya kan. Kalian udah tahu lah siapa ya kan. Jadi aku sekarang lagi sama JS ya. Halo guys. Jadi JS ini sekarang posisinya kami sama-sama di kampung orang. Ya. Nah, di kampung orang itu kurang lebih kalau di Indonesia itu di atasnya Pulau Kalimantan lah. Nanti kalau kalian penasaran kali kami ada di mana, kalian ikutin aja lah. Kalian tonton aja sampai habis ini lah ya, oke? Udah gitulah kira-kira openingnya ya kan. Jadi bro, cuman jadi selama udah berapa lama bro tinggal di sini bro? Gua di sini dari Agustus Agustus 2000 berapa? 19. Berarti kurang lebih 14 bulan ya, 14 bulan. Jadi selama 14 bulan ini udah ngapain aja di sini? Ngapain aja? Ah, Kebetulan kerja di sini, Ah. cari duit, biasa lah ya kan. Kemudian pas masuk ke tahun 2020 bulan Februari terjadilah COVID-19 lockdown. Coy. ya itu Februari aku belum datang kemari. Aku Iya. orang baru di Oh, sini iya. ya kan. Itu masih tinggal di daerah Pasai. Ya, lumayan bagus sih. Nyaman. Jadi selama sebelum lockdown itu udah jalan-jalan kemana aja kalau di sini? Masih daerah-daerah mall aja sih, masih belum jauh-jauh. Berarti anak mall ya, bukan Anak mall. bukan anak alam ya kan? Belum. Berarti nggak bisa diajak main ke hutan nanti nih ya kan? Bisa. Oh bisa juga? Bisa. Oke nanti Bisa habis di style di Oh gitu, kita atur nanti ya. Sip. Nanti habis COVID-19 ini kita main-main ke hutan ya. Pasti. Oke. Asal Jadi- jangan dimakan babi hutan aja. Jadi babi hutannya kita yang Kita makan makan, lah. iya. Iyalah. Jadi selama tinggal di kota ini, apa perbedaan orang-orang yang di sini sama di Indonesia? Oh ya sebelumnya asli kita dari mana lah ya? Kita orang Medan, Bro. Orang Medan, orang Medan. Oras. Oras juga orang Medan rupanya. Orang Medan ngobrol sama orang Brastagi ya kan. Cibai juga ya Cibai. Cina Batak Indonesia. Cibai ya kan. Jadi Sensor dulu, sensor. jadi selama di sini apa perbedaan kehidupan orang di sini sama di Medan? Kalau suasana macetnya hampir Sama ya, kalau macetnya sama ya. Hampir sama. Kalau apa maksudnya budaya-budaya di sini itu banyak yang berbenturan atau berseberangan sama kehidupan kita di Medan nggak? Kalau untuk dari tutur katanya nih, cara mereka ngomong itu sedikit agak Mirip ya. mirip. Mirip. Dan kalimatnya pun ada beberapa yang mirip juga, seperti contoh aku, kamu, ya kan? Ah. tolong. Kalau dan tolong lain-lain. apa bahasa sini bahasa Tagalog ya, bahasa Tagalog. Ya? Tagalog. Kalau tolong dalam bahasa Tagalog itu. Tolong juga. Oh, tolong juga. Tolong juga. Waduh. Oh. Tolong Aku tuh agak beda, dia jadi O. Aku. Dia. Oke, kalau kamu Kamu jadi ikau. Ikau. Oke, itu. Terus kalau masalah makanan, Nah, ini dia nih. ah, Pertama kali gua kesini nih, Bro. Gua sedikit shock culture nih namanya. apa itu bahasa apa itu? Shock culture itu Ah, terkejut kalau terkejut terheran-heran lah ya Terheran-heran. kayak Namburu Panjaitan iya, ya kan. Ah, terheran-heran. Terheran-heran kenapa? Karena biasanya kalau kita di Indo itu kan kita beli nasi atau beli makanan ada bungkusannya dong, ya kan. Terus kalau di sini tuh agak beda. Mereka kalau kita beli makanan itu, contohnya nasi atau lauk-lauk itu, mereka masukinnya ke plastik langsung. Oh langsung ke plastik, Langsung ke nggak plastik, ada bro. kayak kalau kita di Indo pakai kertas nasi dulu. Nggak ada. Oh gitu. Bungkusannya nggak ada, agak beda. Jadi Ya agak shock aku dia. ngalami juga nasi semua masuk plastik. Nah semua itu masuk dia. plastik. Jadi rasanya biasanya nih ya, biasanya kalau kita di Indo, biasanya kan yang kayak gitu kan udah kita buang ya. Iyalah, Karena udah. kayak nampak nasi Nasi basi. anjing gitu ya kan. Cuman kalau di tempat aku di kampung aku kayak gitu. Mama biasa kalau ke pesta-pesta itu kayak gitu juga bu. Makanya aku pertama kali sampai sini beli makan nggak kaget kali Oh, ya kan. betul. Karena mamaku dulu asal ke pesta ada lomo saksang itu diplastikin juga untuk kami makan ke rumah. Kalau gua agak sedikit shock karena nggak pernah ngeliat. Karena belum pernah sebelumnya ya. mungkin. Jadi agak shock. Jadi kalau rasa makanannya itu masih Kalau rasa nyambung. makanan di sini kayaknya nggak ada pedas-pedasnya ya. Nggak ada pedesnya. Nggak ada rasa pedas-pedasnya gitu. Berarti nggak kayak orang Medan ya. Iya, kan? kalau kita yang suka makan normalnya cabai. orang Indo kan cabai dikit-dikit, lauk-lauknya pakai cabai ya kan. Ah. Kalau di sini enggak, malahan Nyaris nggak ada. nyaris nggak ada.
hampir Jadi sulit ditemukan kecuali kita ke pasar carinya. Tapi mereka kayak lebih sering makan makanan asin ya. Asin? Asin, asam. Jadi berarti sama makanan nggak ada masalah lah setelah udah Makanan 14 sih bulan sini nggak ada ya. salah lah, masih bisa kita cerna. Oke. Hampir sama aja. Terus kalau budaya juga sejauh ini yang berseberangan kali nggak ada ya? Sejauh ini belum ada sih. Belum Mereka ada. ramah sih. Ramah ya? Orang Filipina ramah, baik, murah senyum. Sejauh ini sih ya, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, mau tinggal di Makati ini sampai berapa lama? Dibandingin mana ini? Indonesia atau gimana ini? Sekarang kan posisinya kan kita di sini lagi kerja, Iya. ya kan? Iya. Targetnya itu mau kerja di sini tuh sampai berapa lama? Sampai berapa lama? 10 tahun kah, 20 tahun kah, atau bakal mau selamanya di sini nikah dengan orang sini atau gimana? Kalau berapa lama masih belum kepikiran. Kepikiran. Karena kan kita nggak bisa tahu ya apa yang terjadi. Kayak contoh tiba-tiba lockdown ini kita nggak bisa balik Indo, kabarnya kan udah balik Indo tapi Nggak bisa balik datang kembali lagi, gitu. Jadi agak masih belum diketahui masa depannya kayak gimana, tentang kita mau stay di sini lama atau enggak. Ya, yang penting dijalanin aja. Dijalanin dulu ya. dulu, dijalanin dulu. Terus biaya hidup di sini dibandingin Medan itu gimana? Lebih besar di sini kah apa di Medan? Kalau biayanya untuk biaya harian kayaknya beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Berarti Tergantung berapa banyak kita jajan dan berarti apa yang mau kita beda kebetulan ya. Maksudnya ini apanya? Kalau kayak harga makanan, harga rokok, kebetulan ngerokok nggak bro? Nggak ngerokok ya. Nah, kebetulan sih kalau harga rokok, harga makanan kalau dibandingin sama harga yang jual makanan di Medan itu kira-kira kalau itu kayaknya lebih mahal dikit. lebih mahal dikit di sini Hampir ya. sekitar 2 kali lipat lah. Dua kali lipat nggak sedikit lagi tuh bro. Hampir Udah lah. banyak itu kalau 2 kali lipat ya kan. Oke. Terus di sini tuh ada makanan khasnya ya. Aku dulu pernah juga bekawan sama orang Pinoy, orang sini. Ada makanan khasnya namanya balot. Balot. Tahu kan Apa balot itu? Balot itu yang kalau nggak salah anak bebek atau embrio ayam atau bebek yang masih dalam telur belum menetas itu direbus dimasak sama mereka yang di sini. Udah pernah makan belum? Itu makanan ekstrim itu. Wih. Kayaknya. Belum pernah sih sampai Belum sana. pernah. Jadi mau nyobain nggak? Kayaknya sih enggak. Kalau misalnya aku challenge kita cobain gimana? Challenge ya. Setuju nggak? Boleh aja sih, tergantung komentar dari penonton Dari kita penonton nanti ya, yang mau ngeliat nanti aku tantang dia, aku challenge dia makan balot, komen di bawah ya. Ya, siap. Oke, nanti kita next video kalau ada komen yang pengen kita makan balut, kita harus tanggung jawab ya, deal ya. Sip. Oke. Jadi itu masalahnya. Terus kan sekarang posisinya kan kita ini di sini sendiri, jauh dari keluarga, jauh dari pacar, Iya, ya kan? iya. Pacar ada, Bro? Pacar ada. Ada ya. Di mana? Ada. Pak, kalau Ada lah, itu ada lah. kalau kayak gini ini mencurigakan. Biasanya kalau orang yang nggak langsung jujur, Aduh. ditanya satu pertanyaan masih belok-belok, itu biasanya pacarnya banyak. Waduh, ini bahaya. Jadi Kan pengalamannya selama 14 bulan di sini udah pernah pacaran sama orang lokal belum? kebetulan masih belum. Mau fokus. Yang betul kerja lah aja. kau. Iya. Udah apa belum? Belum, bro. Oh belum. Ya, mau fokus kerja aja, guys. Oh gitu. Oh jadi Fokus kerja dulu, guys. selama 14 bulan di sini belum pernah ada dekat atau apa gitu sama orang sini, belum ada ya? Belum sih. Kalau jalin hubungan sebatas pertemanan ada. Ada. Oh gitu. Cuma untuk jalan bareng, Jalan barengnya ini ngapain? ke mall, Oh, ke gitu mall. kan, nongkrong gitu aja sih. Oh yang video call tiap hari itu ya? Ya. Oh gitu. Jadi awal mulanya dulu kenalannya di mana itu sama si cewek ini? Paling dari medsos ya. Dari sosial media ya? Orang sini pemain medsos juga ya? Ada dong. Oh gitu. Ada dong. Media sosial mana? Facebook? Facebook. Oh nanti aku berguru sama aku ajarin aku gimana cara cari cewek ya. Padahal udah lebih pro nih, bro. Bukan lah, kita masih newbie kan, kita masih beberapa bulan di sini. Oke. Jadi kalau kita di Indo itu kan ya karena kita udah lahir di Indonesia, ngomong bahasa Indonesia, budaya juga budaya Indonesia, kita kan udah tahu gimana triknya deketin cewek, apalagi waktu masa-masa dulu kita puber-puber, beranjak remaja.
udah paham lah buat ngedekatin cewek. Kalau sesama Indo gitu kan. Kalau deketin cewek yang beda budaya kayak gini, apalagi beda negara, itu biasanya gimana bro triknya bro? Kalau trik nggak ada ya bro ya. Gitu. Cuman kalau dilihat dari kondisi situasinya, mungkin kesulitannya di bahasa Ya, bahasa. karena kita nggak tahu bahasanya kan. Jadi mau ngomong apa itu agak susah, kecuali kita pandai bahasa mereka dan mereka juga ngerti bahasa kita, itu masih penting. Tapi cuman yang gua tahu, bahasa kedua mereka ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya lu bisa bahasa Inggris, udah pasti klik ya. Oh ya, di sini juga bagi yang belum tahu, 50% hampir 100% bahkan ya. Di negara ini satu-satunya negara Asia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya, betul ya. Berarti trik pertama itu kalau kita mau deketin cewek Pinoy, Pinoy itu bagi yang belum tahu itu panggilan buat orang-orang Filipina. Buat deketin cewek Pinoy itu harus belajar bahasa Inggris dulu, betul. Betul Ya. Tapi kalau nggak pandai ya nggak apa-apa. Gitu. Pakai bahasa hati, bahasa isyarat, bahasa gitu isyarat ya. aja. Yang penting sama-sama tahu lah ya. Gitu. Bahasa bisa dibilang bahasa ayam sama bebek ya. Gitu. Jadi selama di sini, di bulan keberapa kau bisa kenalan sama si cewek itu bro? Kebetulan rekan kerja kan orang kita Pinoy. Oh gitu, kawan sekantor ya. Iya, kawan sekantor, jadi ya paling dari Oh situ aja kenal di kantor. Oh gitu. Sejauh ini masih belum ada yang lain-lain. Masih belum ada yang lain. Oke. Jadi selama berteman komunikasi yang rutin hampir setiap hari sama dia pernah ngajarin untuk belajar bahasa ini atau mengenalkan budayanya mereka itu gimana sih gitu? Oh, ada sih, ada. Ada ya. Kebetulan gue juga minta diajarin kan. Coba ngomong bahasa-bahasa hari-harinya lah, bahasa-bahasa sehari-hari kayak gimana. Cuman nggak banyak sih, soalnya bahasa mereka agak-agak. Tapi kalau aku dengar bahasa mereka di sini itu kalau sama bahasa kita di Indonesia itu hampir sama semua ya. Sama. Logat pengucapannya apanya juga kayak nggak susah buat dipelajarin ya. Cuman ya tetap aja susah. Tetap aja susah, sekarang ya. masih belum mengerti cara gitu. menyampaikannya. Gak apa-apa, nanti mudah-mudahan kita bisa belajar Harus cari sama-sama ya. cewek Pinoy dulu. Begitu. Nanti aku berguru sama kau Jangan. ya. Jadi gini, kalau biasanya kan kalau kita di Indonesia itu kan notabene kalau kita masih pacaran itu jarang lah kita bisa istilahnya kita nginep di rumah dia, atau kita mau kenalan. Kayak aku pribadi, aku kenalan sama orang tuanya pacarku dulu juga, aku kayaknya agak gimana gitu, kayak nggak punya nyali. Kalau orang tua di sini gimana itu kalau ngerespon anaknya pacaran atau gimana? Itu kayaknya susah jelasin. Karena kan gini, kenapa aku tanya kayak gitu? Karena kan biasanya budaya Asia itu untuk hal-hal yang kayak gitu kan agak janggal gitu ya, agak sensitif. Nggak kayak budaya Barat. Kalau Barat kan begitu mereka pacaran aja udah boleh punya anak gitu kan. Kalau di sini, menurut pengalamanmu selama pengalamanmu berteman sama cewek Pinoy itu gimana? Kalau dari pengetahuan gua ya, bukan mengalami ya. Kau udah sekalian mengalami juga dong? Belum bro. Oh belum? Jadi masih yang pengetahuan. Oh gitu, jadi yang nelpon dari pagi kan nelpon aja sampai bro. pagi. Oh gitu. Iya. Nelpon aja. Oke, ini nampaknya kayaknya ada yang agak-agak disembunyikan. Nih kita korek lagi sampai habis ya kan. Soalnya aku perhatiin dia selalu nelpon pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi nelpon terus. Jadi kalau nggak ada hubungan khusus kan nggak mungkin nelpon sampai segitu lama kan. Makanya kita korek terus ini. Nggak mungkin yang namanya temen itu nggak mungkin komunikasi sampai segitu intensnya setiap bisa hari. Bisa saja bro, bisa saja. Karena banyak pembahasannya mungkin kan. Karena kita mau mengetahui gimana budaya mereka, cara penyampaian mereka, banyak yang mau dibahas karena masih baru berteman mungkin ya kan. Gitu. Jadi ya masih banyak lah yang mau dibahas. Mungkin nanti kalau beberapa minggu lagi udah nggak ada. Bisa aja kan, komen di bawah. Bisa juga nanti beberapa minggu lagi waktu off day udah cabut terus bikin dayung ya kan. Bikin dayung itu apa? Dayung gini lah bro. Enggak. Oh enggak, didengerin. Jadi biasanya kalau cewek-cewek di sini itu senangnya diajak ngapain? Diajak ngapain ya? Kalau misalnya kan kalau kita di Indo itu
Ya sama sih, kayak diajak nongkrong atau ke mana kayak gitu. Mungkin nongkrong kali ya. Nongkrong tetap ya, orang-orang sini budaya nongkrongnya itu tetap sekuat orang Medan juga. Ya, hampir sama sih. Di tengah situasi Covid kayak gini juga Agak dibatasi sih. Agak Mungkin dibatasi, mereka ya. agak dikit takut karena terinfeksi kali ya. Infeksi Covid, jadi agak-agak jaga jarak, masker semua. Dikit-dikit kalau mau jabat tangan aja pun ke teman-teman yang lain. ya, karena sekarang budaya baru setelah Ya, adanya Covid normal, ini ya. mau berjabat tangan juga kita memang udah harus dilarang ya kan. Iya. Ya, jadi umumnya, karena aku nggak tahu lagi mau nanya apa, coba aku pikir-pikir dulu lah bentar ya. Apa yang mau kutanya lagi? Coba menurut kau apa yang harus kutanyakan? Apa ya? Apa coba? Apa coba? Aku pun udah bingung, aduh. Mungkin coba teman-teman bisa kasih informasi Tanya lagi, komen cuman- di bawah apa yang harus kita gali lagi informasi biar teman-teman semua pada tahu dan mendapatkan info yang lebih. Cuman kurasa kalau nunggu kalian komen masih lama kali ya kan. Jadi kutanya aja lah ya kan. Jadi sebenarnya kerjaan kau di sini ngapain bro? Bisa kau jelasin dulu sama kita. Kerjaan kita ya. Kita di sini kerjaannya website programmer, bagian call center. Jadi Ya. itu kerjanya kayak Kita apa ya? nge-build website ataupun nge-build program, ngebangun program. Ya, programnya nanti bisa kita jual ataupun kita pergunakan untuk sesuatu yang ya itu bersifat privasi sih. Oh gitu ya, bro. Jangan kau yang buat situs porno kau ya, bro. Gitu ya kerjanya, yang buat situs bokep gitu kan. No comment. Jujur aja, jadi situs bokep apa sekarang yang lagi bagus-bagus pilih filmnya, bro? Situs bokep apa yang lagi bagus? Berbagi pengalaman lah, mana tahu penonton ini Penonton mungkin Kan, lebih pandai lah. udah lebih pandai ya. Ya. Jadi jangan-jangan sekarang ada situs bokep di Indonesia yang belum kena internet positif. XNXX, jangan-jangan itu punya kalian ya bukan? Berharapnya sih begitu sih, karena gitu. ada besar ya kan. Ah. Jadi pendapatannya pun lebih besar kan. Begitu. Tapi- Oh, jadi kalau situs bokep ini biasa pendapatannya dari mana? Kurang tahu kita. Jangan setengah-setengah. Karena bukan website bokep kita, Jangan cuy. setengah-setengah. Oh, bukan bokep. Bukan. Oh, aku pikir Yang tadi positif-positif bokep. aja. Ya kan? Kalau tadi bokep, lu paten kali ya kan. Udah kita akan Lo isi tinggal kan ya, tinggal link- korek link bawah nih. Mana tahu bisa dikenalkannya pula sama cewek-cewek bintang porno itu ya. Tapi bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Oh, berarti aman ya. Jadi biasanya selama di sini itu pulang ke Indonesia itu berapa lama sekali? Biasanya ya. Biasanya 6 bulan sekali pulangnya. 6 bulan sekali. Cuti lah jatuh cuti. Itu bisa sekitar 10 hari, 14 hari, 14 hari, 20 hari. Lumayan, Ya. lumayan lah ya. Biasanya kalau dapat jatah cuti gitu dihabiskan ke Medan atau kemana atau ada Tergantung kalau ada planning lain ke negara lain ya kan, kita ke negara lain coy. gitu ya. Ya, kalau ada duit coy. Berarti kuncinya hepeng juga Ya, kuncinya hepeng, ya kan. hepeng. Kalau nggak ada hepeng susah mau kemana-mana. Jadi untuk pengalaman kerja di luar negeri ini pertama kalinya atau sebelumnya udah pernah kerja di negara yang lain juga? Ini pertama kali. Oh, ini pertama kali. Ini baru pertama kali menjelajah. Pertama kali, dan selama di sini tuh udah ngerasa cocok sama kerjaan yang sekarang atau Cocok kerjaan sama suasana kotanya, negaranya ceweknya juga bagus gitu. banget. Negaranya, ceweknya Ceweknya. gitu. Makanya habis video ini nanti kita tayangin, kau harus ajarin aku gimana caranya supaya dapat cewek ini ya. Padahal dia lebih pro. Enggak lah, kalau Pengalaman kita ya. lebih pro, lebih pengalaman kan kita nggak mungkin nanya ya kan? Kita harus hormat sama senior lah. Siap. Ya soalnya dia, aku perhatiin kan, dia setiap hari itu aduh nggak kebayang lah, pagi sama cewek yang ini, siang sama cewek yang ini, sore sama cewek yang ini. Makanya kan kita harus belajar sama dia sebenarnya, sementara aku cuma jadi penonton gitu kan. Jadi nanti buat kawan-kawan, buat lay-layku semua yang pengen tahu gimana cara ngedapetin cewek Pinoy, boleh nanti langsung kepoin Instagram dia, nanti ada di bawah sini ya. Aku buat nanti Instagram dia, di sana langsung kau kepoin. Oke?
Jadi oke bro, nanti kita lanjut. Kalau ada komen berikutnya yang tentang tantangan kita makan balut, nanti kita makan, kita upload videonya bareng-bareng ya. Cuman kalau kau nggak berani, aku juga nggak berani. Oke lah ya.